Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita membahas tema melihat melampaui yang kelihatan. Bayangkan kita bangun di pagi hari, membuka jendela dan melihat seluruh kota dikepung oleh pasukan musuh dengan lengkap dengan kuda dan kereta perang. Inilah yang dialami oleh pelayan Elisa. Secara fisik situasi mereka sudah tamat. Pelayan itu sangat ketakutan dan berseru, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Namun respon Elisa sangat tenang dan mengejutkan. Jangan takut. Ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari perkataan Elisa ini. Pelajaran yang pertama, perbedaan antara mata fisik dan mata iman. Pelayan Elisa hanya melihat pasukan Aram atau masalah fisik, sementara Elisa melihat pasukan surgawi atau realita rohani. Masalah seringkali terlihat sangat besar karena kita hanya melihat dengan mata fisik. Mata iman tidak mengabaikan adanya masalah, tetapi ia melihat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Pelajaran yang kedua adalah mayoritas surgawi lebih banyak yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, logika dunia mengatakan bahwa yang memiliki pasukan lebih banyak adalah pemenangnya. Elisa membalikan logika ini. Meskipun secara kasat mata mereka hanya berdua, Elisa tahu bahwa mereka didukung oleh para tentara surga yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam Tuhan, Anda tidak pernah menjadi minoritas yang lemah. Bersama Tuhan, kita selalu berada di pihak pemenang. Pelajaran yang ketiga adalah ketenangan dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketakutan adalah hasil dari perasaan sendirian menghadapi kesulitan. Elisa bisa tenang karena ia sadar akan penyertaan Tuhan. Ayat selanjutnya menceritakan bagaimana gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api di sekeliling Elisa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia selalu mengepung kita dengan perlindungannya, bahkan saat kita tidak merasakannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita. Poin yang pertama adalah realitas jasmani versus realitas rohani. Pelayan Elisa melihat pasukan kuda dan kereta perang, realitas jasmani. Elisa melihat gunung yang penuh dengan kuda dan kereta api surgawi, realitas rohani. Apa yang kita sebut sebagai kenyataan seringkali hanyalah apa yang tertangkap oleh panca indera. Namun Alkitab mengajarkan bahwa ada realitas rohani yang jauh lebih nyata dan berkuasa dari apa yang terlihat. Saat kita melihat kenyataan buruk, sakit penyakit, dan masalah-masalah duniawi ini, ingatlah bahwa itu bukan satu-satunya kenyataan. Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di balik layar yang tidak kelihatan. Poin yang kedua adalah makna mayoritas di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, secara hitungan manusia Elisa dan pelayannya kalah jumlah.
yaitu 2 orang melawan 1 pasukan besar. Namun Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalkulasi matematika dunia tidak berlaku. 1 orang bersama Tuhan adalah mayoritas mutlak. Kita sering merasa takut karena kita merasa sendirian atau kecil. Jangan pernah merasa menjadi minoritas yang lemah selama kita berjalan bersama Tuhan. Pasukan surgawi tidak pernah lebih sedikit daripada masalah duniawi kita. Poin yang ketiga adalah ketakutan adalah masalah penglihatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pelayan itu takut karena dia melihat musuh. Elisa tenang karena dia melihat Tuhan. Ketakutan seringkali merupakan tanda bahwa fokus pandangan kita sedang salah. Jika kita terus menatap besarnya masalah, kita akan tenggelam dalam kecemasan. Jika kita menatap besarnya Tuhan, kita akan menemukan ketenangan. Jika hari ini kita merasa cemas, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kita pandang? Besarnya raksasa di depan kita atau besarnya gunung batu di samping kita? Ketakutan hilang bukan saat masalah hilang, tapi saat penglihatan rohani kita terbuka. Poin yang keempat, pertolongan yang sudah ada, antisipasi ilahi. Bapak Ibu Saudara terkasih, pasukan surgawi itu sudah ada di sana sebelum pelayan itu melihatnya dan sebelum Elisa berdoa. Tuhan tidak baru mengirim bantuan saat kita berteriak panik. Dia adalah Allah yang antisipasi. Dia sudah mengepung kita dengan perlindungannya, bahkan saat kita masih tertidur atau saat kita belum menyadari adanya ancaman. Percayalah bahwa saat ini pun, meskipun kita merasakan kereta api surgawi, Tuhan sedang berjaga di sekeliling kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Poin yang kelima adalah doa untuk membuka mata. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Elisa tidak berdoa agar pasukan Aram hilang, tapi ia berdoa agar mata pelayannya dibuka. Ayat 17. Seringkali solusi yang kita butuhkan bukanlah perubahan situasi, melainkan perubahan perspektif. Masalah yang sama bisa terlihat mengerikan bagi si pelayan, tapi terlihat kecil bagi Elisa. Dalam doa-doa kita, berhentilah sejenak meminta Tuhan mengubah keadaan dan mulailah meminta, Tuhan buka mataku agar aku bisa melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah keadaan ini. Penglihatan rohani adalah kunci ketenangan batin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketakutan muncul saat kita kehilangan pandangan akan Tuhan dan terlalu fokus pada besarnya tantangan. Hari ini jika kita merasa dikepung oleh masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dengarlah suara Tuhan melalui Elisa. Jangan takut. Mintalah Tuhan membuka mata rohani kita agar kita bisa melihat bahwa perlindungan Tuhan atas hidup kita jauh lebih kuat daripada ancaman apapun yang ada di depan kita. Musuh mungkin terlihat mengepung kita, tetapi Tuhan mengepung musuh kita. Karena itu jangan biarkan apa yang kelihatan menipu iman kita. Berdirilah teguh, karena Dia menyertai-Mu jauh lebih banyak dan lebih kuat dari apapun yang menjadi lawan. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk tidak perlu takut, cemas, khawatir tentang apapun juga, karena Allah yang dahsyat itu ada bersama dengan kita, siap menolong, menyertai kita setiap saat. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.